silakan yang akan naik kami undang tentunya pertama Ibu Nini, kemudian juga perwakilan dari Dinas Taman Kota Bandung dan Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil. Silakan. Mungkin lebih akrab ya Kang Emil ya Kang ya. Saya sebagai salah satu followers Instagramnya juga, seru banget Kang. Setiap hari ada guyonan-guyonan yang ngajak untuk khususnya warga Bandung. Nah, terus itu capek Kang ya. Apalagi kalau ada yang komen di Instagramnya, follow IG kita ya. Nah, sekarang mungkin sebagai pembukaan, saya mempersilakan tentunya tuan rumah yang punya tentunya acara yang gerakan yang keren banget yang sudah berlangsung di Jakarta dan sekarang hadir di Kota Bandung yang ditunggu-tunggu. Apalagi sekarang Taman Kota Bandung semenjak Kang Emil, tamannya semua oke. Semuanya keren, semuanya ada punya nama yang fungsinya semua pasti ramai tamannya ya, dan mungkin ada kaitannya dengan gerakan Indonesia Segar. Itu kami persilakan kepada Ibu Tuti Sadaridi, kami persilakan. Terima kasih Glenn. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Wali sudah hadir di acara pembukaan, juga Bapak dari Dinas. Kita Coca-Cola hari ini bersama Nike sangat bangga sekali ya dengan bisa ikut serta untuk menyemarakan Kota Bandung dengan ikut dalam menyediakan fasilitas publik yang mudah-mudahan bermanfaat buat warga Kota Bandung. Warga Kota Bandung soalnya kan suka beraktivitas mau segar kan? Ya, jadi ini adalah kerjasama kita yang pertama untuk fasilitas publik ini dengan dukungan Pak Wali dan jajarannya. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan harapan kami ya ini akan menjadi satu memberikan manfaat ya Pak Wali. Jadi orang Bandung bukan cuma keren tapi juga jadi sehat dan segar dan lebih cool lah kayak Pak Wali Kotanya gitu ya Pak. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama, nanti akan dilanjutkan beberapa mungkin kita tahu Pak Wali Kota Bandung ini sangat kreatif ya, dan kita bangga deh bisa ikut kerjasama. Mudah-mudahan nanti akan ada kerjasama selanjutnya. Terima kasih Pak Wali dan Pak dari Dinas, itu aja. Salam segar. Oke, terima kasih banyak Ibu Titi tentunya sudah memberikan informasi, dan selanjutnya juga saya persilakan dengan Muhammad perwakilan dari Dinas Taman Kota Bandung. Pak Rizky udah bisa memberikan laporan ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Pak Wali Kota. Masyarakat sekalian di sini, saya mewakili Bapak Kepala Dinas yang kebetulan berhalangan hadir. Sangat mengucapkan terima kasih dengan adanya kolaborasi yang luar biasa dari PT Coca-Cola dan timnya. Karena beberapa taman yang ada di Kota Bandung ini dari program Pak Wali Kota memang menginginkan banyaknya taman-taman aktif yang bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah Taman Supratman ini. Yang kemudian juga hasil kolaborasi ini juga PT Coca-Cola juga menyumbang juga di Taman Alun-Alun Bandung. Kita berharap bahwa kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini, tapi juga berkelanjutan, karena kita masih memiliki banyak taman di Kota Bandung, masih memiliki banyak taman yang masih bisa kita eksplorasi lagi lebih baik untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat Kota Bandung menjadi lebih happy dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dengan memanfaatkan taman-taman ini. Saat ini pun bisa kita lihat bahwa Taman Supratman ini awalnya adalah taman yang tidak terurus, tapi atas kerja keras dari Pak Wali Kota dan jajarannya, bahwa taman ini bisa termanfaatkan dengan adanya awalnya tahun 2014 adanya taman lapangan futsal ini hanya ada 2, kemudian bertambah lagi sekarang menjadi 6. Dan sekarang ditambah lagi dengan fasilitas fitness. Walaupun kita berharap bahwa, jangan berharap bahwa fitness yang seperti itu, jadi masyarakat semua bisa merasakan bahwa di sini bisa turut berolahraga, sehingga masyarakat Bandung menjadi lebih sehat. Kita berharap bahwa apa yang menjadi tujuan mulia dari PT Coca-Cola ini juga bisa terus berkelanjutan. Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota juga berkenan nanti memberikan
saran kepada PT Coca-Cola dan kami semua ini bekerja sama juga untuk mengembangkan taman-taman selanjutnya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky, perwakilan dari Dinas Sama Kota Bandung. Dan selanjutnya saya persilakan tentunya sebagai tuan rumah Pak Wali Kota, Bapak Ridwan Kamil, untuk bisa memberikan juga Pak sambutan di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau Bapak Ibu sekalian, senang pagi ada di sini, khususnya dari pihak Coca-Cola selaku pemakarsa bersama Nike. Mudah-mudahan this is a long term partnership ya, bukan hanya jangka pendek. Karena bagaimanapun penduduk Kota Bandung market besar juga untuk dua produk itu. Kalau kita lihat taman ini Pak, sebelum kami kerjakan, nggak banyak yang datang ke sini ya. Kemudian rumputnya juga biasanya memang nggak bisa tumbuh karena kering, akhirnya nggak ada yang main bola di sini ya. Terbatas. Sekarang kita bikin 3 lapangan, 1 lapangan ada 2 jadi 6. Jadi bayangkan setiap jam ada 6 kelompok masyarakat bermain. Kalikan sekian jam sehari, kalikan 30 hari sebulan, kalikan setahun. Ada berapa ribu orang-orang bergerak. Hanya dari gagasan sebelumnya lapangan yang tidak terurus menjadi seperti ini. Walaupun awalnya ini di demo-demo Pak, sampai wah macam-macam biasa ya. Nah sekarang membuktikan dan saya senang warga Bandung ini senang bergerak. Oleh karena itu Pemkot memfasilitasi kira-kira begitu. Nah bergeraknya sudah, tinggal kondisi fitness dan kebugaran tubuhnya juga. Saya mimpinya tiap taman ada 1 fasilitas fitness outdoor ya. Jadi saya senang sekali, lagi nyari-nyari sebenarnya ternyata Coca-Cola dan Nike ada program ini dan bentuknya juga pas ya. Dan saya bukan ini ya, bukan kebetulan. Dalam teori mendesain itu, karena saya dunianya arsitek Pak, kalau ada objek warnanya merah biasanya dia menyeimbangkan lingkungan, kira-kira begitu. Makanya semua bangunan objek-objek. Jadi kalau kita ada taman, semua kan udah hijau gitu ya. Kasih aja 1 merah, nasi merah itu biasanya jadi aksen. Makanya bangku-bangku bukan karena warnanya Coca-Cola, tapi kebetulan teorinya memang merah. Jadi waktu si alat fitnessnya di warna merah, nggak diminta juga, pasti saya akan minta warnanya merah juga. Gitu, ya. Artinya ini udah sinkron ya secara psikologi. Dan saya berharap, nah si anak-anak yang datang ke sini ini, selain dia gesit, badannya kuat ya. Sehingga nanti akan datang suatu waktu di mana orang Bandung generasi berikutnya pas gedenya badannya kayak Ade Rai ya. Kalau para wartawan ini generasi sebelumnya tidak pernah fitness. Tapi kalau anak-anak kita dengan gratis begini. Ada satu perubahan menarik, nah ini harus dicermati oleh Coca-Cola ya. Gara-gara ada satu alat fitness yang juga sudah kita pasang di tempat lain, rata-rata perempuan berjilbab sekarang senang fitnessan karena dia ada sedikit barrier psikologis kalau datang ke tempat fitness yang indoor, yang bayar ya. Jadi yang banyak mengucapkan terima kasih waktu fitness outdoor rata-rata perempuan berjilbab karena dan ini kan mulai mendominasi ya jumlah perempuan di Bandung. Gara-gara itu mereka senang karena merasa lebih ada freedom, lebih juga ingin sama, nggak ada bedanya sama yang lain. Tapi merasa ada hal yang lebih memudahkan dia. Nah ini saya kira menarik. Jadi kalau fakta-fakta ini saya sampaikan, mudah-mudahan semangat program ini jangan berhenti di jangka pendek, itu poin saya. Masih banyak tempat-tempat lain di Bandung, masih banyak kota-kota lain di Indonesia yang membutuhkan semangat ini. Dan ujung-ujungnya kan everybody happy ya, bisnis bagus, kitanya juga senang. Saya kira mutual benefit inilah yang kita cari dalam proses membangun Indonesia seperti itu. Saya kira itu
dan mudah-mudahan dengan hadirnya seperti ini baik ya. Ciri masyarakat yang bahagia itu satu Pak, dalam ukuran ilmu saya di tata kota. Ciri masyarakat yang bahagia di perkotaan itu kalau dia senangnya nongkrong di luar rumah itu. Jadi kalau dia banyak ngadem di rumah itu artinya kotanya tidak nyaman, kotanya bikin was-was. Jadi daripada was-was, daripada tidak nyaman, udah kamu di rumah aja. Nah itu biasanya ciri yang kota tidak nyaman. Tapi kalau dikit-dikit bosan di rumah, pengen keluar, pengen nongkrong, pengen ke jalan, pengen ke alun-alun, pengen ke taman, pengen winter, itu artinya banyak pilihan-pilihan warganya melakukan kegiatan. Dan semakin orang itu banyak keluar, apa yang terjadi? Dia akan bertemu manusia kan? Sering ketemu manusia melahirkan toleransi, ya, sopan santun, kan begitu, ya, nggak sama. Kayak miskin itu berkumpulnya di taman. Coba lihat ke alun-alun. Saya banyak diterima kasihi justru oleh mereka-mereka yang kelompok tidak berpunya. Pak Wali hatur nuhun, saya nggak usah bayar, anak saya seneng lari-lari dan seterusnya. Dulu sebelum ada begini, orang Bandung tuh pengennya ke mall, karena ada pilihan untuk berinteraksi di akhir pekan. Kemarin dapat SMS juga dari ibu-ibu, Pak Wali nuhun, pertama kalinya anak-anak saya sekarang kalau weekend nggak mau ke mall, pengennya wisata taman ke taman. Jadi inilah bagian dari visi Bandung Kota Baru. Jadi kalau wali kotanya dijuluki Wagiman, saya kira nggak masalah, ya. Wali kota gila taman. Saya bilang mending Wagiman daripada Wagiran. Kalau Wagiran wali kota gila beneran, ya. Nah, mending Wagiman aja nggak apa-apa. Minimal saya jadi wali kota ada warisan gitu kan, itu yang nggak masalah. Walaupun saya sampaikan ke teman-teman dari Coca-Cola Nike, 2 hari lalu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara datang ke Bandung menyampaikan bahwa Bandung dalam 2 bulan insya Allah kinerja birokrasinya akan menjadi terbaik se-Indonesia, nilainya A. Jadi artinya saya mereformasi tidak hanya fisikal yang terlihat di luar, tapi juga reformasi mental di dalam selama 2 tahun kita perbaiki. Itulah Bandung atau Indonesia yang kita wariskan ke anak cucu kita. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Ridwan Kamil, dan itulah dia. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke sana untuk melakukan peresmian Active Park kita. Ya, di sana sudah ada tentunya beberapa alat yang bisa tentu Kak Emil coba bersama Ibu Titi dan juga Pak Rizky. Sampai ketemu di sana. Kemudian saya mengundang bersama Kang Emil, boleh berada di tengah Kang Emil. Kemudian juga dari Nike ada Ibu Titi, dan Mr. Yasser, silakan Ibu Putri, sudah ada di sini. Ini boleh ikut mendampingi Ibu Titi, dan tadi atau ada di juga boleh kita bergabung. Dan sekarang nanti kita akan cek sebentar. Ya, dan nanti dapat berbunyi sirine dan akhirnya akan ada juga Coca-Cola menandakan sudah resmi Active Park dari Taman Suparman. Oke, yang tentunya nanti akan resmi, secara resmi tentunya dibuka dan diresmikan. Nanti akan berbunyi sirine, kemudian juga akan langsung masuk ke jingle Coca-Cola. Dan tentunya ini sudah resmi untuk bisa langsung digunakan. Sekaligus mungkin setelah dari sini bisa langsung dicoba Kang Emil. Oke, sekarang mungkin saya akan membantu pada hitungan mundur dari 5, 4, ke kanan, 3, 2, 1, putar terus, terus. Dengan resmilah Active Park Indonesia Segar Taman Suparman. Ya, silakan Kak Emil, boleh dicoba. Kak Emil, kita memohon Kak Emil untuk bisa mencoba di sini. Bisa dilakukan, berdiri, Pak Rizky silakan. Kira-kira Kak Emil pakai berapa nih? Ya dihitung aja. Gimana Kak Emil? Dihitung. Oh dihitung. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Wah, tepuk tangan untuk Kang Emil loh. Wah, masih terus. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, Kang Emil, kita ganti alat katanya kita boleh ganti alat yang ini agak susah ini. Itu Pak, Kang Emil berapa? Oh, Kang Emil yang ini ada request. Gimana dok? Katanya kira-kira yang mana nih dok? Saya permisi. Nah. Oke, Kang Emil akan melakukan sit up. Kang Emil kayak lagi ke PDN. Apa? Kang Emil kayak lagi ada dikasih PDN. 6, 7, 8, 9, ini 10, 11. Nah, ini membuktikan ya, bahwa alat-alat ini memang standarnya adalah internasional yang bisa digunakan. Tentunya untuk masyarakat umum 19, yang siapa saja bisa menggunakan. Ya. Ini dicoba sama-sama. 8, 25. Dokter Andi, gimana Dokter Andi nih? Ada nggak? Tadi ketemu, pengen nanya. Nah, mana? Dokter Andi, mungkin boleh dijelasin ini alatnya kegunaannya kalau untuk kesehatan olahraga apa? Apa bedanya ya katanya tingginya? Nah kira-kira Kang Emil mau coba yang mana? Yang sit atau yang pull up? Bisa dua kaki. Oh badannya, oke. Oh ini gampang katanya. Ini terlalu ringan ya Kang Emil ya? Oh sekarang satu kaki Kang Emil. Gimana Kang Emil? Lumayan oleng ya. Oke. Ini pull up. Mau coba juga Kang Emil? Janganlah. Udah sarapan dulu Kang Emil? Silakan. Boleh kasih semangat dulu kalau untuk Kang Emil. Kasih tepuk tangan dong. Boleh 1. Oh tahan lawan 2, 3, 4. Emang satu sesi 4 doang Kang Emil, pas. Satu sesi, satu itu babak 4 doang. Mungkin mau coba dia lain. Oh ini terakhir ya, tangan terakhir. Ya. Oh ini untuk otot perut. Ini biasanya untuk membentuk apa sih Dokter Andi? Otot samping. Jadi otot perut samping. Jadi untuk Oh jadi pinggangnya lebih oke ya. Ini kayak untuk ibu-ibu cocok ya Kang Emil ya. ibu-ibu suruh kesini ibu-ibu. Sambil cuci tuh dia nggak pegangan loh. Mau nyobain? Oke. Nah, Naik. oh mau nyobain saja. Dan nanti setelah ini tentunya saya akan mengundang juga Ibu Putri dari Nike yang akan memberikan secara simbolis ya, ada 12 bola yang dibagikan. Plus tentunya akan ada 2 secara simbolis yang akan diberikan, yang pertama kepada Pak Wali Kota, kemudian juga kepada komunitas Bandung Juara yang diwakili oleh Kang Usep. Nah ini juga ini aman untuk anak-anak ya, jadi emang empuk banget, jadi anak-anak kalau misalkan jatuh gak akan terluka ya. Sini saya secara simbolis di atas. Nah secara simbolis mundur. Oke, satu lagi saya Kang Usep. Bentar ya Kang Usep ya, tahan dulu ya. Pemberian bola dari Nike tentunya secara simbolis, dan nanti juga Nike akan memberikan bola lainnya yang bisa dipergunakan di fasilitas di Taman Supratman ya. Dan satu lagi akan ada Kang Usep di sini. Nah, tahan dulu, sabar dulu. Mungkin Kang Usep boleh maju ke depan Kang Usep. Nah Kang Usep akan mendapatkan bola juga. Nah Tete lihat ini, Tete lihat depan. Tete lihat depan.
Oke. Nah, satu lagi ini ada hadiah spesial Pak Kang Emil. Bola nanti ke siapa? Ini. Nah, Saya tendang di sana, Om ya. oke, mau ditendang dulu katanya, Bu. Boleh geser dulu sedikit. Ini ada pemberian dulu. Ini alat untuk mengukur fitness, ya. Pengukur gerak fitness, gerak tubuh, ya. Nah, pengukur gerak aktivitas badan berarti kan. Aktivitas fisik yang diberikan tentunya. Ini pokoknya akan ada sejenis kayak bunyi-bunyi kalau misalnya kita nggak gerak. Nah, jadi Kang Emil setiap hari dituntut untuk bergerak, hidup lebih aktif lagi nih. Tendang. Oke, tendang. Sekarang mungkin boleh kasih ruang dulu sedikit. Kang Emil akan melakukan tendangan ke dalam lapangan futsal. Sebentar Kang Emil, Boleh mundur lagi sedikit. Nah, cukup nggak ruangnya? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu yang nanti tentunya akan ada di lapangan Taman Sudirman ini. Nah, ada juga ini persembahan spesial buat Kang Emil, di mana di mana Coca-Cola sekarang ada namanya La Share a Coke. Berbagi kemasan Coca-Cola dengan nama. Nah, di sini kemarin kita sudah merayakan ada 70 nama populer Indonesia, dan tentunya Kang Emil juga kebagian, ya. Pesan untuk rekan-rekan wartawannya ikutan fitness juga, ya, biar segar dan mewakili semangat baru Kota Bandung. Tapi intinya, mari kita dukung kolaborasi ya. Saya selalu bilang teori membangun Bandung itu adalah kolaborasi, di mana kita punya kebutuhan yang kita terbatas dibantu oleh pihak-pihak khususnya di dunia bisnis yang sinkron dengan visi misi dan juga dengan corporate goals-nya kayak seperti itu. Nah, mudah-mudahan komitmen saya sebenarnya akan memasang seperti ini di seluruh taman di Kota Bandung. Kota Bandung ini ada ratusan, jadi suatu hari nanti sampai lah, ya, sehingga kemanapun kita pergi tadi keluarga murah meriah bisa sehat tanpa harus terlalu jauh atau terlalu mahal mengeksersis badannya dengan outdoor fitness ini. Saya kira ini. Dan warnanya merah sesuai dari estetika yang kebetulan memang cocok. Ada pertanyaan? Untuk di semua taman. Ya, kan taman itu multifungsi ya. Satu, tempat berekreasi pasif. Itu pasif itu cuma diem aja. Dengan diem aja orang juga bahagia karena stresnya kehidupan kota ini butuh ruang-ruang istirahat, kan begitu. Nah, ada fungsi pasif, makanya di bawah pohon, di tempat yang teduh. Ada fungsi aktif. Nah, fungsi aktif itu yang kita sarankan adalah ada pergerakan manusia. Bisa bentuknya jalan, kayak jogging atau jalan kaki, bisa bentuknya lebih aktif seperti sepak bola atau futsal, dan juga kegiatan yang namanya outdoor fitness ini. Nah, outdoor fitness ini terbukti hampir 100% responnya positif. Karena dulu tidak menduga bahwa alat-alat fitness yang dianggap rumit dan banyak itu bisa hadir di ruang terbuka, kira begitu. Nah, sekarang kita buktikan, apalagi ada program dari Coca-Cola bersama Nike juga, program Indonesia Segar. Maksudnya apa? Agar sekarang ini usia orang kena penyakit jantung ini makin lama makin ke anak muda. Ternyata setelah diteliti oleh dokter, kebanyakan gaya hidupnya duduk, makan, ber-AC gitu aja setiap hari sepanjang tahun, main gadget. Jadi yang gedenya itu bukan otot bicep tapi jempol. Ya. Nah, oleh karena itu kita kembalikan, tapi dengan mempermudah fasilitas, makanya dibikin free, gratis outdoor fitness. Kalaupun terrealisasi untuk di seluruh taman, nanti di season 6 bakal kolaborasi sama ini atau? Itu nanti tanyakan ke Coca-Cola. Kalau Coca-Cola punya komitmen long term, saya senang. Tapi sambil menunggu, karena pasti banyak ya. Pemkot juga akan anggarkan juga. Sebetulnya bagusnya Indonesia Segar ini, kita Coca-Cola sangat terbuka untuk kolaborasi, jadi makanya kita kerja sama Nike, dan mungkin nanti ke depannya juga kita ada mitra-mitra yang lain ya, karena tujuannya benar-benar untuk bagaimana menciptakan ruang publik yang bisa bermanfaat sih, terutama pergerakan. Ya sangat. Kita memang programnya long term karena kita udah mulai, ini udah tahun kedua sebetulnya. Rencananya berapa taman lagi? Kita sekarang udah punya 17, tapi di Bandung baru 2, mudah-mudahan nanti di Bandung akan tambah lagi ya Pak. Ya, minimal
minimal 30. Bu, 2 itu sama yang di alun-alun. Ya. Dinas Kampung. Ya. Kalau untuk Bandung Bu, kira-kira ada berapa? Mau diadain berapa gitu? Nanti kita lihat tahun depan, jadi kita mesti bicara Kalau saya lagi ya, dengan Pak Wali ya untuk lihat kayak begini itu kayak puskesmas mendekati masyarakat. Jadi tadi kalau ada minimal satu perkelurahan lah, jangan per RW, mungkin per RW terlalu ambisius. Jadi mungkin target saya di zaman saya masih kekejar 150-an lokasi. Jadi perkelurahan satu. Kalau waktu itu Pak di Taman Dokumen itu berapa sih? Waduh, Pak Arif yang tahu. Tapi tadi yang menariknya hasil survei yang senang rata-rata warga Bandung perempuan yang berjilbab. Iya, karena lebih terbuka ya. Saya nggak ngerti Pak dokter mana. Ini sebetulnya bagusnya karena kita kerjasama juga dengan kelompok dokter olahraga. Jadi kalau dilihat tadi yang pakai jaket hitam itu dari kelompok dokter olahraga namanya Indonesia Sport Medicine Center. Jadi mereka yang mendesain alatnya. Jadi alatnya memang didesain secara Standar minimal alatnya standar. katanya berapa jenis Untuk diaktifkan. Jadi ada- untuk dianggap ini dokternya minimal ada. dan baik. Yang Kan dianggap kalau fitness kan wah banyak gitu. Kalau ya intinya sih sebenarnya kan ini kan sebagai fasilitas untuk latihan kekuatan otot. Kalau jogging teh kan mereka bisa dapat aerobiknya. Padahal olahraga itu kan nggak cuma aerobik, ada latihan kekuatan otot juga. Makanya di sini adalah latihan kekuatan otot. Nah, latihan kekuatan otot harus meliputi atas, bawah, dan juga core, otot perut, dada gitu. Makanya di sini tuh lengkap sekali. Ini ada untuk otot core, terus kemudian otot yang bawah juga, otot-otot kaki, terus kemudian otot lengan atas juga ada. Enggak, ini standarnya paling nama tidak. ininya apa aja sih? Yang ini namanya TRX. Jadi dia juga bisa untuk pull up, untuk upper body, juga bisa untuk lower body juga gitu. Jadi memang sudah didesain untuk seluruh otot-otot tubuh kita, terutama otot-otot besar itu mereka bisa. Alatnya apa aja namanya TRX? Ada TRX, terus kemudian ini ada shoulder press, jadi untuk otot dada, otot bahu, terus kemudian ada shoulder pull juga, terus kemudian ada sit up, terus kemudian itu ada horse riding itu untuk otot perut, terus kemudian ada sit up juga, terus ini juga twist, jadi untuk otot-otot perut. Jadi cukup ya, sangat-sangat cukup sekali. Ini kan masyarakat nanti beraktivitas sendiri ya, karena Iya. ada supervisi dari Iya. Nah, apa tipsnya supaya nggak ada terjadi cedera atau supaya aman gitu? Di sini kita sudah memfasilitasi dengan petunjuk pemakaiannya, bagaimana petunjuk pemakaiannya. Salah satunya adalah dengan melakukan peregangan sebelumnya dan segala macam. Jadi memang udah ada tips-tips untuk pencegahan cederanya. Setiap alatnya ada petunjuk Sudah ada pemakaiannya. petunjuknya. Jadi harus baca dulu. Oke, sip. Ria. Terima kasih ya.